Zombie Apocalypse. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini agak berbeda ya teman-teman ya, karena saya Muhammad Fauzi Aditya Pratama, mahasiswa profesi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan memperagakan perawatan saluran akar atau yang biasa kita kenal PSA ya. Jadi perawatan saluran akar ini saya peragakan dalam rangka ujian akhir di profesi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta modul endodontik. Nah, kali ini langsung aja ya kita bahas perawatan saluran akarnya. Nah, perawatan saluran akar itu apa sih? Jadi perawatan saluran akar itu adalah perawatan pada kelainan pulpa ya, pulpa gigi, dengan mengambil seluruh jaringan pulpa yang terinfeksi dan menggantinya dengan bahan pengisi saluran akar. Perawatan saluran akar sendiri ada dua, yaitu yang vital dan non vital. Nah, yang vital ini mungkin dari namanya sudah teman-teman banyak yang tahu, vital itu artinya masih hidup ya, jadi giginya masih hidup. Kemudian kalau yang non vital itu sudah mati teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat giginya sudah mungkin berwarna kehitaman, nah itu merupakan salah satu contoh tanda-tanda gigi yang sudah mati. Nah, perbedaannya perawatannya kalau yang vital ini perlu disuntik dulu teman-teman. Jadi suntik obat anestesi atau obat bius supaya tidak sakit ya, karena memang masih vital ya, masih bisa terasa sakit. Kemudian kalau yang non vital ini tidak perlu. Kemudian kalau yang vital ini perawatannya perlu ekstirpasi pulpa, jadi pengambilan pulpanya nanti masih pulpa fresh gitu, berwarna kemerahan. Kalau yang non vital ya sudah rusak jaringan pulpanya, jadi cukup bisa diirigasi saja. Penasaran kan gimana prosesnya? Ikuti terus ya. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman datang ke dokter gigi, maka yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan subjektif atau pemeriksaan secara wawancara. Jadi ditanya-tanya nih pasiennya, jadi keluhannya apa, kemudian sakitnya sejak berapa lama, lokasi sakitnya di mana, durasi sakitnya seberapa lama, kemudian karakteristik sakitnya bagaimana, kemudian sudah diobati apa belum, sudah minum obat apa untuk meredakan sakit tersebut. Nah, kemudian setelah pemeriksaan subjektif dilakukan pemeriksaan objektif, yaitu diperiksa nih dalam rongga mulut, terutama gigi yang dikeluhkan. Nah, nanti dilakukan sondasi untuk melihat ada linu nggak nih, kemudian perkusi untuk melihat ada kelainan di periodontal atau periapikal atau tidak nih, kemudian palpasi menggunakan tangan ya, kita palpasi untuk melihat lesi di periosteum sama vitalitas, bisa menggunakan rangsang es atau panas, bisa juga menggunakan pulp tester, jadi untuk melihat vital atau non vital, masih hidup atau sudah mati giginya, sehingga dapat diambil kesimpulan, yaitu diagnosisnya apa, kemudian treatment planning atau rencana perawatannya apa. Nah, misalkan di sini saya akan menjelaskan yang perawatan saluran akar pada gigi vital. Nah, jika sudah dijelaskan kepada pasien setuju, maka pasien menandatangani inform consent. Kemudian baru kita menjelaskan alat dan bahannya. Kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini ada Phantom atau model gigi untuk saya jelaskan perawatan saluran akar yang vital. Kemudian satu set alat diagnostik berisi kaca mulut, satu pinset, satu sonde half moon, satu eskavator. Di sini ada satu nirbegan. Kemudian tidak lupa alat pelindung diri berupa masker, handscoon, dan baju steril. Kemudian di sini ada bur visur diamond dan round bur diamond untuk open access. Kemudian ada cotton roll, cotton pellet, satu spet injeksi, dan satu ampul pH kain untuk anestesi infiltrasi. Kemudian ada rubber dam sebagai bahan ataupun alat isolasi. Handpiece saya ganti dengan mikromotor. Ada NaCl sebagai bahan irigasi, spet endo dan suction endo untuk irigasi juga, smooth broach untuk mencari orifice, kemudian barber broach untuk ekstirpasi pulpa, ini endo ruler untuk mengepaskan jadi sesuai panjang kerja. Kemudian di sini ada K-file ukuran 15 sampai 40 dan 45 sampai 80 untuk preparasi saluran akar. Kemudian ada H-file ukuran 45 sampai 80, ini untuk finishing dinding saluran akar. Kemudian teman-teman juga perlu kalsium hidroksida dan iod glycerin sebagai sterilisasi saluran akar yang dicampurkan di atas glass plate dan menggunakan spatula stainless. Kemudian ada plastis instrumen. Kemudian ada cairan perhidro untuk mengetes bakteri apakah saluran akar itu sudah steril atau belum.
Kemudian perlu sealer yang nanti dimasukkan menggunakan lentulo. Kemudian bahan pengisi saluran akarnya ada gutapercha. Kemudian paperpoint untuk mengeringkan saluran akar. Kemudian ada spreader untuk memapatkan gutapercha, lager untuk memotong kelebihan gutapercha. Nah, lager yang dipanaskan menggunakan bunsen dan tumpatan sementaranya adalah kafir. Setelah pengenalan alat dan bahan, nanti bisa dilakukan pengambilan radiografi peripikal. Nah, nanti di ronsen terlebih dahulu, nanti bisa dilihat tuh di ronsennya, bisa memastikan pulpanya sudah terekspos atau belum. Kemudian bisa melihat ada lesi di peripikal atau tidak. Kemudian jika kasusnya adalah fraktur karena kecelakaan atau karena jatuh, maka bisa dilihat juga ada fraktur akar atau tidak. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur panjang kerja dalam perawatan saluran akar ini. Nah, setelah itu baru dilakukan anestesi infiltrasi ataupun kita obat bius ya, menggunakan spet injeksi yang telah diberi 1 ampul PHK ini ya, kita lakukan anestesi infiltrasi. Di sini pakai spet injeksi yang diberi 1 ampul PHKI. Nah, kita lakukan di mucobuccal volt setengah cc, kemudian di palatalnya juga menuju sini infiltrasi setengah cc. Nah, jika sudah mulai memucat, maka dilanjutkan isolasi area kerja menggunakan rubber dam seperti ini untuk pemasangan alat isolasi daerah kerja, yaitu dengan menggunakan rubber dam pada gigi satu-satu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan open access. Di sini pengertian open access yaitu preparasi yang dilakukan pada bagian mahkota gigi sampai terbukanya akses ke orifis saluran akar sehingga mempermudah akses sebuah instrumen dan meningkatkan visibilitas area kerja. Nah, prosedurnya yang pertama memeriksa kedalaman preparasi dengan menjelaskan bur dengan radiografi peripikal yang telah kita ambil tadi agar posisi dan kedalaman ruang pulpa dapat diketahui. Kemudian yang kedua, ini untuk gigi anterior, kita open access-nya dari permukaan palatal. Nah, selanjutnya saya akan menggambar penampang permukaan palatal nanti dibagi 3 dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, nanti yang daerah paling tengah adalah tempat open access-nya. Nah, oke, ini misalkan kita akan melakukan penggambaran tadi ya, yang permukaan palatal dibagi 3 dalam arah horizontal dan vertikal. Ini kita misalkan gambar seperti ini saja. Di dalam arah vertikal, kemudian horizontal. Nah, di sini terlihat ya, ini yang bagian tengah-tengahnya. Nah, ini merupakan titik untuk dilakukan open access di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur open access-nya. Ya, di sini saya menggunakan round bur diamond untuk open access. Jadi kita lakukan open access ya, tegak lurus dari sumbu gigi. Jadi tegak lurus, kita masukkan round bur diamond sampai semua burnya masuk. Kemudian jika sudah cukup, kita ganti dengan bur visur ujung datar. Nah, di sini gerakannya adalah sejajar sumbu gigi. Jadi kita tembuskan sampai ke permukaan atau sampai tembus ke ruang pulpa. Nanti terasa sensasi plong seperti itu, seperti ringan seperti itu. Nah, itu tandanya sudah masuk ke ruang pulpa. Nah, open access selesai jika yang pertama, kavitas telah bebas dari karies atau restorasi yang buruk. Yang kedua, atap pulpa terangkat sempurna sehingga pandangan ke orifis dan saluran akar terlihat jelas. Nah, di sini bisa terlihat pandangan ke arah orifis dan saluran akar terlihat jelas. Kemudian jarum endo dapat masuk dan difungsikan tanpa hambatan. Nah, di sini ya kita masukkan jarum endodontik tanpa hambatan, dapat difungsikan.
Kemudian terakhir bentuk kavitas memberi retensi untuk tumpatan sementara. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl. NaOCl 2,5% menggunakan spade endo ya, menggunakan spade endo. Kemudian dan nanti diserap menggunakan suction endo. Nah, kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl. Di sini memilih NaOCl karena dapat membersihkan debris-debris. Kemudian dia bersifat bakterisidal, pelarut organik seperti jaringan pulpa, dan dapat digunakan sebagai pelumas selama preparasi saluran akar. Nah, di sini spade endo tadi saya masukkan ke dalam saluran akar sejauh sepertiga apikal sampai tertahan. Kemudian ditarik kurang lebih 2 mili agar tidak menyumbat. Ya, begitulah irigasi selesai. Ya, tahap selanjutnya yaitu pencarian orifice dengan menggunakan smooth broach. Nah, di sini kita lakukan pencarian orifice ya menggunakan smooth broach. Nah, di sini kita ini berakar 1, jadi sudah ditemukan ini orifice-nya menggunakan smooth broach. Kemudian kita lakukan ekstirpasi pulpa menggunakan barber broach. Nah, kita lakukan menggunakan barber broach. Jaringan pulpa terambil semua. Untuk jaringan pulpa yang terinfeksi harus kita ambil semua. Nah, untuk yang pulpa vital biasanya nanti akan berbentuk jaringan pulpa yang fresh. Kemudian setelah ekstirpasi pulpa dengan barber broach, kita lakukan irigasi kembali menggunakan NaOCl dan disedot menggunakan suction endo. Lakukan irigasi kembali. Kemudian kita lakukan pengeringan dengan pepper point. Nah, dilihat nanti pepper point-nya apakah masih terdapat darah atau tidak. Jika tidak terdapat darah, maka jaringan pulpa sudah terambil dengan sempurna. Selanjutnya pengukuran panjang kerja, yaitu jarak titik referensi, yaitu titik tertinggi pada permukaan insisal gigi anterior sampai ke apikal konstriksi. Metode yang saya gunakan yaitu observasi langsung, yaitu yang pertama mengukur panjang gigi yang akan dirawat, misalkan pada radiografi misalkan X seperti itu. Kemudian mengukur panjang kerja perkiraan yaitu X-1, jadi dikurangi 1 agar tepat di apikal konstriksi. Kemudian kita masukkan file dengan panjang kerja tersebut, lalu ambil radiografi per apikal untuk menentukan apakah sudah tepat atau belum. Misalkan panjang giginya adalah 17 misalkan, kemudian kita kurangi 1 menjadi 16 ya. Kemudian kita sesuaikan filenya sesuai panjang kerja menggunakan endo ruler di 16. Ya, kita masukkan sesuai panjang kerja 16. Ya, kita lihat sudah sesuai, kemudian diambil radiografi per apikal. Apabila tepat pada ujung apikal, maka dikurangi 1 mili. Kemudian apabila ujung file berjarak lebih dari 1 mili atau bahkan menembus apikal, maka pengukuran panjang kerja diulangi. Selanjutnya kita masuk ke tahap preparasi saluran akar dengan menggunakan teknik step back atau serial teleskopik. Pada tahap pertama yaitu preparasi apikal, kita lakukan gerakan watch winding atau berputar searah jarum jam seperempat putaran, kemudian putar balik berlawanan jarum jam setengah putaran, dan gerakan pull stroke atau menarik keluar. Yang pertama kita menentukan IAF, initial apical file, yaitu file terbesar yang dapat masuk sesuai panjang kerja tanpa hambatan. Kita coba dulu file nomor 15. Di sini dapat masuk dan tanpa hambatan. Misalkan saja IAF-nya adalah nomor 15. Kita langsung gerakan watch winding and pull stroke sampai tidak ada hambatannya. Kemudian dilakukan irigasi menggunakan NaOCl dan dihilangkan cairan irigasinya menggunakan suction endo. Kemudian selanjutnya ke file nomor 20 dengan panjang kerja sesuai yaitu 16 mm. Kita gerakkan watch winding, pull stroke sampai tidak ada hambatan, lalu diirigasi menggunakan NaOCl
Jika sudah, jangan lupa rekapitulasi menggunakan file sebelumnya, yaitu nomor 15 dengan panjang kerja 16, maksud saya 16 mm sesuai panjang kerja. Kemudian jangan lupa diirigasi kembali menggunakan NaOCl. Jika sudah, file selanjutnya nomor 25. Irigasi menggunakan NaOCl. Kemudian rekapitulasi menggunakan file nomor 20. Diirigasi kembali setelah rekapitulasi. Kemudian nomor 30. Irigasi menggunakan NaOCl. Rekapitulasi menggunakan file nomor 25 sampai tidak ada hambatan. Kemudian irigasi kembali menggunakan NaOCl. Nah, preparasi apikal berakhir saat terdapat white dentin. Caranya adalah pada saat irigasi kita tampung menggunakan kasa steril cairan irigasinya. Nah, di situ terlihat adanya white dentin. Jika masih kotor ataupun masih ada warna kekuningan, berarti itu belum selesai preparasinya. Jadi harus sampai terlihat white dentin, sehingga file yang terakhir adalah MAF. Misalkan tadi 3 nomor di atas 15, yaitu 30, di sini sudah terlihat white dentin, sehingga MAF-nya adalah nomor 30. Nomor 30 dengan panjang kerja 16 mili. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 2A, yaitu preparasi badan saluran akar. Di sini mulai menggunakan kafan nomor 35 dan panjang kerjanya dikurangi 1 mm, yaitu 15 mm. Kita ukur menggunakan endo ruler, kemudian gauge winding dan pull stroke sampai tidak ada hambatan. Kemudian irigasi menggunakan NaOCl. Nah, di sini kita rekapitulasi sesuai MAF, yaitu nomor 30 dengan panjang kerja 16 mm. Kemudian jangan lupa diirigasi kembali menggunakan NaOCl. Kemudian file nomor 40 selanjutnya. Irigasi dengan NaOCl. Rekapitulasi menggunakan MAF. Panjang kerja MAF 16 mili. Dan diirigasi menggunakan NaOCl lagi. Kemudian nomor 45. Kemudian irigasi menggunakan NaOCl. Rekapitulasi menggunakan MAF. Irigasi menggunakan NaOCl kembali. Ya, setelah preparasi badan saluran akar selesai, dilakukan finishing saluran akar atau penghalusan dinding saluran akar dengan H-file atau headstrom file dengan gerakan filling, atau yang artinya ditekan ke dinding saluran akar lalu file didorong dan ditarik dengan gerakan mengikis. Nah, setelah tadi terakhir menggunakan file nomor 45 ya, jadi hafalnya nomor 50. Kita ke tahap 2B, yaitu finishing dinding saluran akar menggunakan file nomor 50. Panjang kerjanya dikurangi satu lagi menjadi 12 mili. Kita paskan pada endo rulernya 12 mili dengan gerakan filling, yaitu ditekan ke dinding saluran akar lalu file didorong dan ditarik dengan gerakan mengikis. Setelah itu diirigasi menggunakan NaOCl. Direkapitulasi sesuai dengan MAF kembali nomor 30 dengan panjang kerja awal 16 mili. Kemudian diirigasi lagi menggunakan NaOCl.
Lanjut ke hafal nomor 55 dengan panjang kerja dikurangi 1 lagi menjadi 11 mili dengan gerakan filling. Kemudian diirigasi menggunakan NaOCl. Kemudian direkapitulasi menggunakan MAF, yaitu file nomor 30 K-file dengan panjang kerja awal 16 mm. Dan tidak ada hambatan. Kemudian diirigasi lagi, jangan lupa menggunakan NaOCl 2cc. Ya, kemudian diakhiri dengan circumferential filling dengan file sesuai dengan MAF, yaitu nomor 30 dengan panjang kerja 16 mili. Gerakan ini merupakan kombinasi antara gerakan filling dan rimming untuk menghaluskan dinding saluran akar. Jadi kita gerakan circumferential filling di sekeliling dinding saluran akar. Nah, jika sudah halus, diirigasi lagi menggunakan NaOCl 2cc. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan sterilisasi saluran akar dengan CaOH dan iod gliserin, aduk di atas glass plate ya. Jika sudah, kita masukkan bahan sterilisasi tersebut menggunakan lentulo, ditandai 2/3 panjang saluran akar, yaitu kira-kira 11 mili. Kita masukkan bisa menggunakan tangan ataupun hand piece low speed. Ya, jika sudah, kita tumpat sementara, bisa menggunakan kavit dan kontrol 1 minggu kemudian. Nah, setelah 1 minggu, pada saat kontrol datang kembali, dilakukan pemeriksaan subjektif, yaitu apakah ada keluhan, ada rasa sakit atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan objektif, perkusi dan palpasi. Kita lakukan perkusi di sini, apakah ada rasa sakit atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi juga untuk melihat lesi di periosteum. Ya, setelah diperkusi dan palpasi hasilnya negatif, pasien tidak ada keluhan. Kemudian kita lakukan pembongkaran tumatan sementara menggunakan ekskavator atau round metal bore. Kemudian kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl 2cc lagi, disedot menggunakan suction endo. Kemudian kita keringkan menggunakan paper point. Nah, paper point yang terakhir ini nanti yang akan diletakkan di cairan perhidrol di atas glass plate. Jika tidak terdapat gelembung, maka saluran akar dianggap steril dan dapat dilanjutkan dengan pengisian saluran akar. Selanjutnya kita ke tahap pengisian saluran akar. Di sini menggunakan teknik kondensasi lateral. Yang pertama kita lakukan pemilihan MAC, yaitu master apical cone yang sesuai dengan MAF atau master apical file. Nah, MAF-nya tadi nomor 30 dengan panjang kerja 16 mm. Kita masukkan ke dalam saluran akar sampai sensasi tapek. Kemudian kita ambil radiografi peripikal untuk menentukan MAC sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita keluarkan lagi si MAC-nya. Kita lakukan pengadukan sealer, yaitu di sini saya menggunakan sealer endometason. Kita oleskan ke dinding saluran akar dengan menggunakan lentulo 2/3 panjang akar, yaitu kira-kira 11 mm. Kita tandai terlebih dahulu sesuai dengan 11 mm. Rubber stopnya di endo roller. Bisa menggunakan kita langsung masukkan, kemudian kita putar menggunakan tangan, atau bisa juga menggunakan handpiece low speed. Jika sudah, kita oleskan juga sealer pada ujung apikal dari si MAC. Jika sudah, kita masukkan MAC ya. Kita masukkan MAC, kemudian kita kondensasi lateral menggunakan spreader. Kita ini arahkan ke arah vertikal atau ke arah apikal. Nanti secara otomatis akan mendorong gutta percha ke arah lateral. Jadi secara otomatis akan kondensasi
lateral. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan guta perca tambahan, yaitu 2 nomor di bawah MAC. Kemudian kita masukkan, kemudian kita kondensasi lateral lagi. Nah, seperti ini sudah terisi penuh. Kemudian kita mampatkan menggunakan spreader sampai spreader terkecil. Nah, di sini, maaf. Nah, kita di sini maksudnya kita mampatkan menggunakan spreader terkecil sampai spreader tidak dapat masuk melebihi garis vertikal. Nah, di sini bisa lihat kita menggunakan spreader yang paling kecil nomor 15. Di sini sudah tidak dapat masuk melebihi garis vertikal. Jika sudah, kita ambil radiografi periapikal untuk melihat sudah hermetis atau belum. Kemudian jika sudah hermetis, kita lakukan pemotongan kelebihan guta perca menggunakan plugger yang dipanaskan. Kali ini saya akan memotong kelebihan guta perca menggunakan plugger yang dipanasi di atas api bunsen. Langsung saja kita potong sebatas orifice. Ya, sampai seperti ini sudah terpotong kelebihan guta percanya. Maka di sini dapat ditumpat sementara, bisa menggunakan kavit, kemudian kontrol 1 minggu kemudian. Pada saat setelah kontrol 1 minggu kemudian dilakukan pemeriksaan subjektif, yaitu ditanya apakah ada keluhan atau tidak, nyaman atau tidak. Kemudian pemeriksaan objektif seperti biasa, perkusi dan palpasi. Kita lakukan perkusi dan palpasi. Perkusi untuk melihat kelainan di periodontal ataupun periapikal, hasilnya negatif berarti tidak ada. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui lesi di periosteum, jika negatif berarti tidak ada. Nah, dari pemeriksaan subjektif tidak ada keluhan, sondasi perkusi negatif, maka perawatan saluran akar selesai dilakukan dan telah berhasil. Begitu, sekian dari saya untuk perawatan saluran akar gigi vital. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.